Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang sangat berharga ini, pada waktu yang istimewa, Sayyidul Ayam, di penghulu hari, yakni hari Jumat, yang mana dikatakan hari Jumat hijjul fuqara, hajinya para fakir. Nilainya untuk orang-orang fakir laksana seperti haji. Wa'idu 'alal masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Dan di hari Jumat ini kelak juga akan terjadi hari kiamat. Dan di hari Jumat ini ada doa-doa yang makbul, dikatakan sebagai rajanya hari. Dan alhamdulillah, pada waktu yang terbaik ini Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik. Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sejak di alam arwah, alam kandungan, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam sirat, dan alam akhirat, Rabbnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah ciptakan kita menjadi asyraful makhluqat, makhluk termulia. Dikatakan kurang lebih ada 18.000 jenis makhluk, dan manusia adalah makhluk terbaiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Allah jadikan kita makhluk yang terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik, di hari yang terbaik. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena kita adalah makhluk abadi. Kalau ayam setelah matinya selesai cerita hidupnya, kambing setelah matinya selesai cerita hidupnya. Tetapi manusia setelah nanti keluar dari dunia belum selesai. Berlanjut ceritanya di alam barzakh, alam penantian, alam kubur. Berlanjut ceritanya di alam mahsyar. Berlanjut ceritanya di alam sirat, yang mana panjangnya perjalanan 1.500 tahun. Di mahsyar ribuan tahun. Barulah nanti akan kekal abadi, khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Di mana? Inilah alam yang hari ini sedang kita tinggali, yang kita sedang tinggal di dalamnya. Inilah alam yang menentukan untuk yang selama-lamanya. Yang 60 tahun, 70 tahun inilah yang akan menentukan nasib kita di sana nanti. Jadi bukan nanti di sana, nanti pula kita urus di sana. Nanti ketika menyeberang jembatan Sirat saya akan hati-hati, insya Allah selamat. Bukan nanti, urusan nanti. Yang terjadi nanti ditentukan saat ini. Apakah kita menyeberang Sirat dengan merangkak, ataukah kita menyeberang Sirat secepat kilat, ataukah kita menyeberang Sirat terjungkal baru satu langkah. Apa yang akan terjadi nanti ditentukan oleh amalan kita hari ini. Dan hari ini kita sudah berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Kita muhasabah di hari Jumat, diingatkan kembali untuk perbaruan takwa, supaya kita merenung bagaimana apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita, dosa-dosa kita. Sudahkah kita minta ampun kepadanya? Masa depan belum pasti, berapa tahun lagi Allah akan berikan kepada kita, kita tidak tahu. Maka orang-orang yang cerdas, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, kemudian membuat persiapan amal untuk hidup setelah mati. Kita muhasabah untuk perkara yang akan kita tinggal. Berapa waktu yang telah kita berikan?
berapa pikiran yang telah kita peras, berapa modal yang telah kita korbankan, kita curahkan untuk yang akan kita bawa, untuk alam yang kekal abadi yang akan kita tempati. Sudahkah kita mempersiapkannya? Maka hadirin mulia, setiap Jumat diperbaharui ketakwaan kita, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, kesempurnaan daripada agama. Inilah takwa. Bagaimana seluruh perintah Allah kita laksanakan, seluruh larangan Allah kita jauhi. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa menentukan untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. 2 tetes air mata taubat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. 2 tetes air mata kita akan mampu memadamkan lautan api neraka. Tapi apabila setelah kita pulang, setelah kita dipanggil oleh Israel, sudah memasuki alam barzakh, sudah keluar dari dunia, menangis kita, keluar air mata darah sekalipun, tidak ada gunanya. La yanfa'ukan nadam, tidak ada gunanya bagimu penyesalan. Nanti semua akan beriman, semuanya bertekad untuk membuat amal soleh, tapi tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, Allah yang mengetahui, yang ilmunya tahu apa yang dulu pernah terjadi. Allah yang maha mengetahui, ilmunya intisyaf, menyingkap apa yang nanti akan terjadi. Allah telah tahu bagaimana penyesalan orang-orang ahli neraka. Setelah dia dimasukkan ke neraka, barulah dia menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang baru kami saksikan, sekarang kami dengarkan, kami tahu sekarang ya Allah, maka kembalikanlah kami ke muka bumi. Na'mal sholihan, kami mau beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar yakin. Keyakinan yang seperti ini tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Orang-orang yang dahulu tidak ada waktu untuk merenung, untuk mendengarkan. Allah masukkan ke neraka sa'ir, lalu dia merintih, menyesali. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kita mau mendengar, mau kita merenung, berpikir, tentu hari ini kita tidak dimasukkan neraka sa'ir. Berapa banyak waktu kita, tetapi tidak ada kesempatan untuk mendengarkan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar-kabar agar kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses, diuji dengan alam gaib, alam yang kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita, tetapi apabila mata hati kita buka dengan keyakinan basirah, maka hal yang mulia, dengan keimanan tersebutlah akan menggerakkan kita untuk membuat amal-amal. Memang hari ini semuanya baru cerita, tapi sebentar lagi semua akan menjadi kenyataan. Hari ini kita kejar yang nyata-nyata, materi duniawi, yang nyata, yang jelas saja, yang konkret. Tapi sebentar lagi semua yang nyata tinggal cerita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesuksesan, kejayaan, bukan di dalam perkara-perkara dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan yang dicari oleh setiap manusia. Kebahagiaan itu Allah berikan di dalam agama. Orang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, apa yang dicari? Mencari kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan? Ternyata orang yang sudah mengejar pangkat, mendapatkan pangkat pun belum bahagia. Orang yang mengejar harta kita datangi, ternyata dia pun belum bahagia. Karena memang kebahagiaan bukan di sana letaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balik hati manusia. Allah memberitahu di mana letak kebahagiaan. Manusia dalam genggaman Allah, hati manusia dalam genggaman Allah, dan Allah menjanjikan kebahagiaan akan diberikan kepada orang-orang yang membuat amal agama. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan iman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia.
Di situ ada lam ta'kid dan nun ta'kid. Falanuhyiyannahu, sungguh benar-benar pasti akan kami berikan dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, hidup yang baik di dunianya dan di akhiratnya apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh nanti akan kami berikan balasan yang lebih baik lagi daripada itu terhadap amal-amal yang telah dia buat. Sukses dunia, sukses akhirat dengan iman dan amal soleh. Dengan amal soleh yang dilandasi dengan keimanan. Siapapun saja. Ini pengumuman dari Allah, Shadaqallahul Azim, dan ini pengumuman tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Kesuksesan hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala beritahukan lagi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia menjadi orang yang sukses. Dalam ayat yang lain Allah juga berikan, wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Hadirin mulia, kebanyakan manusia memahami apabila mendengar kata-kata agama berarti dia jauh dari dunia. Seakan-akan seperti hitam putih. Kalau agama berarti bukan dunia, kalau dunia bukan agama. Tidak, hadirin yang mulia. Islam mengatur perkara-perkara dunia dalam hal muamalah, dalam hal muasyarah. Di situ ada agama. Ada agama di pasar, ada agama di kantor. Ada agama pada orang kaya, ada agama untuk orang miskin. Agama mengatur dalam semua aspek kehidupan. Jadi kuncinya di dalam aktivitas kehidupan kita, ada nggak agama di sana? Seorang pedagang, apakah dia berdagang dengan perintah Allah, dengan sunnah Nabi atau tidak? Apabila dia sudah berdagang dengan perintah Allah, mana yang halal, mana yang haram, caranya ikut cara Nabi, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Walaupun mungkin tokonya begitu-begitu saja. Waktu sholat datang dia laksanakan, zakat dia bayarkan, dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam pergaulan. Hak-hak orang lain apakah kita tunaikan? Anak punya hak, istri punya hak, tetangga punya hak, bawahan punya hak, atasan punya hak, majikan punya hak, buruh punya hak. Agama mengatur seperti itu. Utul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu. Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Apakah kita menjadi induk semang yang baik? Jangan sampai ketika dia kerja kita suruh-suruh, apabila salah kita bentak. Ketika dia minta gaji seperti pengemis, maka dia telah menjadi induk semang yang gagal. Kalau dia menjadi anak buah, apakah dia menjadi anak buah yang sukses? Jangan-jangan ketika ada induk semangnya dia kerja, induk semang pergi dia merokok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejayaan bukan pada menjadi induk semang ataupun jadi anak buah. Kejayaan ada agama dalam kehidupan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, amal-amal agama begitu banyak. Dan inilah yang akan menjadi bekal untuk kita. Yang akan menjadi bekal untuk kita perkara-perkara kecil. Seorang sahabat Nabi datang ke pasar, kemudian baru sebentar sudah kembali lagi. Maka orang temannya yang akan berangkat ke pasar tahu tadi dia baru saja berangkat sudah pulang. Kamu sudah pulang, ada apa? Kamu nggak menjual apa-apa, nggak membeli apa-apa. Kenapa kamu ke pasar? Saya mengamalkan doa masuk pasar yang diajarkan Nabi. Barang siapa yang melewati pasar, memasuki pasar, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan dihapuskan 2 juta dosa, akan diberikan 2 juta pahala, dan diangkat 2 juta derajatnya. Yang dicari agama ketika ke pasar. Seorang sahabat membuka tokonya. Begitu dibuka tokonya, selesai, datang orang yang kemarin membeli barang kepadanya.
Pak, saya membeli barang kemarin ternyata saya tidak cocok ini, bisa nggak dipulangkan? Oh bisa, mana? Dipulangkan. Berapa uangnya kemarin? Dikembalikan 100% tanpa dipotong. Setelah menerima pengembalian barang, ditutup tokonya dan akan pulang. Tetangga tokonya, kawannya tanya, kenapa, ada acara di rumah? Tidak, kenapa tutup? Aku sudah berlaba besar, beruntung besar. Sepertinya belum ada jual beli. Ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, man aqala musliman asratahu aqalahu Allah asratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian barang dari saudaranya yang muslim, Allah akan ampuni dosanya pada hari kiamat. Tetapi karena tidak pahamnya kita, di faktur toko kita tulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dipulangkan lagi. Ada agama di dalam perdagangan kita. Di kantor kita ada agama. Sogok menyogok hari ini sudah menjadi hal yang biasa. Padahal Rasulullah memberitahu ar-rashi wal murtashi kullahuma finnari. Yang nyogok, yang disogok, dua-duanya neraka. Baru mulai kuliah saja sudah menyogok, belum lagi nanti ketika kerja. Maka agama bukan hanya cerita di atas mimbar. Agama bagaimana terbawa di tengah-tengah kehidupan. Sholat kita, iman kita akan membawa pengaruh di tengah-tengah kehidupan. Di zaman Rasulullah SAW, iman begitu terjaga, terbentuk, sehingga para sahabat dari yang tua sampai anak-anak kecil, sampai orang-orang desa, pengembala kambing pun teruji imannya. Seorang penjual susu disuruh mencampur susunya, tidak mau. Ibunya merayu, nggak apa-apa, nggak tahu Sayyidina Umar. Umar memang tidak tahu, tapi Tuhannya Sayyidina Umar melihat kita. Datang ke gunung seorang pengembala kambing, dirayu untuk menjual kambingnya. Nanti kita makan bersama. Saya cuma pengembala, Tuhan. Tuhan bukan nggak tahu, bilang saja dimakan serigala. Memang Tuhan saya tidak tahu, tapi di mana Allah? Fa'in Allah, maka di mana Allah? Seorang anak-anak saja imannya begitu kuat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman inilah yang menjadikan sebuah perubahan-perubahan, kekuatan untuk beramal. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya ruh daripada amal-amal kita berpengaruh di tengah kehidupan dan berefek kepada diri kita, bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, maka hendaknya ada 5 perkara yang mesti ada dalam setiap amal-amal kita. Kita rasakan amal-amal kita dengan 5 perkara ini, sehingga ada ruhaniat amal, ada ruhnya amal. Kalau kita ditanya mana yang menang antara kucing dengan tikus, begitu cepat kita akan menjawab yang menang adalah kucing. Tapi ternyata tidak, tikus itu dimakan sampai habis telinganya, bahkan hidungnya dimakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ternyata kucingnya adalah gambar kucing. Begitu juga amal-amal kita, apabila tidak ada ruhnya, maka tidak ada kekuatan dalam amal. Hari ini istighosah kita tidak menemukan pertolongan Allah. Hari ini kita banyak kami seperti buih dalam lautan. Maka bagaimana supaya ada ruh dalam setiap amal kita? Yang pertama sekali, setiap amal kita sadarilah bahwa ini perintah Allah. Ketika kita sholat, kita baca Quran, ini perintah Allah. Kita sedekah, ini perintah Allah. Kita zakat, ini perintah Allah. Yang kedua, sadarilah bahwa amal ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah. Sholat kita, sholat Jumat, dulu Rasulullah pernah sholat seperti ini. Yang ketiga, hadirkan ihtisab, janji Allah yang Allah janjikan dalam amal tersebut. Apa janjinya? Kalau kita sedekah akan dilipat gandakan 10 kali lipat, akan menjadi pengangkat bala dan lain sebagainya. Hadirkan ihtisab. Kalau sholat berjamaah sekian pahalanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini namanya ihtisab. Yang ketiga, ihsan. Ketika kita membuat amal, sadari seolah-olah Allah di depan kita, kita pertunjukkan kepada Allah. Apabila tidak mampu, maka sadarilah Allah sedang melihat kita ketika kita membuat amal. Yang terakhir, kita buat semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Apabila tidak ada 4 perkara ini, maka nilai amal kita ini terdapat ghaflah, kelalaian. Fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang sholat. Kenapa? Sudah sholat masih dikatakan neraka wail, diancamkan neraka wail, celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai dari sholatnya.
Dikatakan lalai sebelum sholat, waktu sholat masuk dia masih terus jalan dengan perkara dunia. Yang kedua, lalai ketika sholat, badan sholat tapi pikiran kemana-mana. Yang ketiga, lalai setelah sholat, sholat dilaksanakan tapi nilai-nilai sholat tidak teraplikasi di tengah kehidupan. Sholat Allahu Akbar, keluar sholat anak akbar. Sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat menggunjing jalan lagi, fitnah jalan lagi. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal 'atas wal ju'. Betapa banyak orang yang puasa enggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak ada 5 perkara tadi. Kamin qari'in al-Qur'an yal'anhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatinya karena tidak ada 5 perkara tadi. Maka mari sama-sama kita isi amalan-amalan kita di akhir-akhir masa hidup kita, sisa hidup kita dengan amal agama, dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah. Sadari ini perintah Allah, ini sunnah Nabi. Ketahuilah janji Allah dalam amal tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita ihsan, merasa dilihat oleh Allah. Dan yang terakhir ikhlas. Tandanya ikhlas, kita istiqomah, tidak mencari pujian atau cacian, karena kita buat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.